Hello everyone! So, in this video, I will analyze a data set of students' motivated strategies for learning using descriptive statistics. And here, the data. And tanpa berlama-lama lagi, let's get started. And now, let's move to the Excel. Okay teman-teman, so the data from the previous table have already been copied here so that we can analyze them more easily. And next, kita block terlebih dahulu data yang ada di kolom A, kemudian kita copy and kita paste di kolom sebelahnya. Setelah itu kita akan mengurutkan data tersebut terlebih dahulu. Kita klik sort, lalu pilih small to large. So this step is important because we need to arrange the data from the small to large. And after that, data yang sudah diurutkan kita copy lagi, lalu kita paste di kolom sebelahnya. And kita klik data, lalu pilih remove duplicate. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menghilangkan nilai yang sama atau duplicate values, sehingga kita hanya mendapatkan unique data atau nilai yang berbeda saja. And next step, kita akan mengisi nilai kolom score. Kita tinggal pindahkan saja nilai yang sudah diurutkan tadi. Lalu setelah itu kita jumlahkan nilai yang ada di score ini. Caranya itu kita klik sama dengan, lalu klik sum, and kita block datanya, lalu kita enter. Nah ini udah otomatis saya jumlahkan. Next, we will start filling the frequency table. Pada tahap ini kita akan menghitung berapa kali setiap nilai muncul dalam dataset. And untuk rumusnya, kita klik sama dengan, kita klik count if. Lalu setelah itu kita klik di data A, data mentah. Lalu kita ikuti tanda titik koma. Dan for kriteria, kita klik yang di score. Dan kita enter. Setelah itu kita sum lagi. Kita cukup hanya dengan tarik aja dari kolom score, tapi perhatikan dulu kursornya. Nah, ini udah otomatis terjumlahkan. Next step, kita akan mengisi kolom X kali F. Caranya cukup sederhana. Kita klik tanda sama dengan, lalu kita klik nilai score di X, kemudian kita kalikan dengan frekuensi dengan menggunakan tanda bintang. Setelah itu kita tekan enter. Dan seperti biasa, kita jumlahkan menggunakan sum. Jadi hasilnya. Next, kita akan mengisi kolom X minus min. Cuma di sini kita mencari nilai minnya terlebih dahulu. Min adalah nilai rata-rata dari suatu data. Di sini saya hanya menggunakan cara manual saja. Caranya yaitu total dari X kali F dibagi dengan jumlah total frekuensi, lalu tekan enter. Nah, ini hasilnya adalah 136,57. Selanjutnya kita akan mengisi kolom X minus min. Caranya kita klik sama dengan, lalu kita klik nilai score, kemudian dikurangi dengan nilai min. Namun sebelumnya kita perlu menambahkan tanda dolar di antara huruf N. Hal ini dilakukan karena nilai min berada di tabel yang berbeda, sehingga kita harus mengunci sel tersebut dengan absolute reference atau tanda dolar. Tujuannya agar nilai tersebut tidak berubah ketika disalin ke sel lainnya. Lalu kita enter. Dan seperti biasa kita gunakan sum untuk menjumlahkan hasilnya. Jadi ya totalnya teman-teman. And next kita akan mengisi kolom X minus min kuadrat. Caranya sangat mudah. Kita cukup mengambil nilai dari kolom X minus min. Lalu kita pangkatkan 2. Setelah itu kita enter dan kita sum lagi teman-teman. Ini dia hasilnya. Seperti biasa kita sisakan 2 angka di belakang koma. Dan after that kita akan mengisi kolom F kali X minus min kuadrat. Caranya kita klik sama dengan. Setelah itu kita pilih nilai pada kolom frekuensi. Lalu kita kalikan menggunakan tanda bintang. Lalu kita klik nilai pada kolom X minus min kuadrat. Setelah itu kita enter. Dan seperti biasa kita sum untuk mendapatkan totalnya. Ini dia hasilnya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman kita akan menghitung median. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Di sini jumlah data ada 65, jadi kita bagi
saja 65 bagi 2 yaitu 32,5. Artinya median berada di posisi antara data ke-32 dan ke-33. Kita mencarinya di data yang sudah diurutkan ya, dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kebetulan nilai pada posisi atas dan bawah sama yaitu 137. Jadi kita bisa langsung memasukkan median secara manual yaitu 137. Ya. Dan selanjutnya kita mengisi ke mode. Mode adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Nah, teman-teman, untuk mencari mode, kita tinggal melihat saja di table frekuensi. Nah, di sini data dengan frekuensi tertinggi yaitu 132. Berarti ini adalah mode-nya, yaitu data yang sering muncul, teman-teman. Kita akan menghitung range. Range adalah selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam dataset yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar. Untuk mencari range, kita cukup mengurangi nilai tertinggi dengan nilai terendah. 189 dikurangi 133 sama dengan 56, teman-teman, hasilnya. Next, kita mencari Q1. Nah, untuk rumusnya secara manual yaitu 1/4, lalu dikali jumlah sum dari frekuensi, lalu ditambah 1, tutup kurung, and kita enter, dan hasilnya yaitu 16,5, teman-teman. Selanjutnya, kita menentukan posisi Q1 di tabel frekuensi, atau fokus ke sumnya ya, teman-teman. Nah, di sini berarti 16,5 masuknya di posisi 17. Berarti nilai Q1-nya itu 125, teman-teman. Nah, selanjutnya kita mengisi Q2. Untuk rumusnya yaitu 1/2 dikali jumlah sum dari frekuensi ditambah 1. Kita klik sama dengan hasilnya 33, teman-teman. Nah, sekarang kita menentukan nilai Q2 di tabel frekuensi. Seperti biasa, kita fokusnya ke sumnya. Nah, ini berada di posisi ke-38. Berarti nilai quartile 2-nya yaitu 137 ya, teman-teman. Sekarang, teman-teman, kita mencari Q3-nya. Untuk rumus manualnya yaitu 3/4 dikali jumlah sum frekuensi ditambah 1, tutup kurung, and enter. Untuk hasilnya yaitu 49,5. Nah, sekarang seperti biasa kita fokus di table frekuensi. Nah, posisi 49,5 ini jatuh di frekuensi 5, sehingga Q3-nya yaitu 143, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, kita mencari interquartile. Nah, interquartile adalah selisih antara quartile 3 dan quartile 1. Untuk rumusnya berarti kita tinggal Q3 dikurangi Q1, dan hasilnya itu 18, teman-teman. Dan selanjutnya kita mencari variance. Untuk rumusnya yaitu kita klik sama dengan, lalu kita pilih sum dari kolom fx minus, dan setelah itu kita buka kurung dan klik di sum frekuensi, lalu dikurangi 1 dan tutup kurung, enter, dan ini dia hasilnya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, terakhir kita mencari standard deviation. Untuk cara manualnya yaitu kita klik nilai variance, lalu kita kasih tanda pangkat yang ini, lalu kita buka kurung, 1 dibagi 2, lalu tutup kurung, and enter. Ini dia, teman-teman, hasilnya. Nah, alhamdulillah, teman-teman, semua tabelnya sudah terisi. Terakhir kita akan membuat poligonnya, yaitu caranya kita klik di insert, lalu kita cari recommended chart. Setelah itu kita blok nilai di kolom score dan frekuensi. Setelah di blok, kita klik recommended chart, and then klik yang paling atas, teman-teman. Lalu kita klik OK, dan sudah otomatis dibuatkan, teman-teman, chartnya atau poligonnya. Ya, teman-teman, semuanya sudah selesai. Okay guys, that's all for this video, and
I hope it is can helpful for you guys, and I'm sorry for all the mistakes, and thank you so much for watching, and see you.